Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips yang pertama, bagaimana kita sebagai generasi muda dalam memelihara dan tentunya meningkatkan semangat nasionalisme, terutama di era globalisasi seperti sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semangat nasionalisme itu merupakan suatu rasa semangat atau cinta terhadap negaranya sendiri. Nah, teman-teman, dengan adanya rasa semangat nasional tersebut, tips yang pertama ini menurut saya sangat penting. Biasanya pakaian batik ini saya gunakan ketika bersekolah dan biasanya nanti ketika saya bekerja. Nah, biasanya itu digunakan setiap hari Jumat kalau saya tidak salah. Nah, menurut saya ini adalah salah satu cara yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa, terutama di era globalisasi seperti sekarang ini, untuk tetap bisa memelihara semangat nasionalisme dengan cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, teman-teman, selain dari kita memakai produk dalam negeri, saya juga dulu pas lagi sekolah, itu di sekolah saya diwajibkan untuk membuat karya dari batik. Nah, itu menurut saya juga menjadi suatu lambang kita sebagai penerus bangsa dengan cara yang sederhana dapat memaintain semangat dan meningkatkan semangat nasionalisme. Ini buktinya. Nah, saya pajang seperti ini, teman-teman. Tuh. Itu merupakan hasil karya sendiri saya dan sekolah saya akhirnya mendapatkan rekor muri seperti itu. Ya, selanjutnya untuk tips yang kedua yaitu kita sebagai penerus bangsa juga bisa meningkatkan atau memelihara semangat nasionalisme. Salah satunya menurut saya itu dengan mengikuti organisasi, mungkin ya bisa dibilang. Nah, saya itu dulu pas lagi semenjak sekolah hingga sekarang saat ini masih aktif dalam organisasi saya sekolah dulu bernama Paskibra. Paskibra ini merupakan sebuah organisasi naungan yang dimana tugasnya itu untuk mengabdikan dirinya lah untuk bisa ikut aktif dan berpartisipasi dalam biasanya upacara 17-an atau 28-an seperti itu. Nah, ini adalah jaketnya, jaket organisasi saya, komando, dan ini adalah kayak seperti jaketnya yang dilambangkan sebagai tanda semangat nasionalismenya, Paskibra. Seperti itu. Ini kurang lebih bajunya dan jaketnya seperti ini. Tips atau cara selanjutnya yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk meningkatkan rasa nasionalisme yaitu melestarikan tarian tradisional dari daerah tempat mereka berasal. Seperti pengalaman pribadi saya, yang dimana saya semenjak dari TK sampai SD kelas 5 saya mengikuti sanggar tari yang cukup terkenal di kota Bandung. Dan melalui sanggar tari tersebut saya dapat mempelajari berbagai macam tarian jaipongan, yaitu tarian yang berasal dari Jawa Barat. Dan melalui sanggar tari tersebut juga saya dapat mengikuti banyak ajang perlombaan tarian tradisional dan berhasil untuk mendapatkan beberapa prestasi melalui lomba tersebut. Jadi untuk kalian para generasi muda atau para orang tua dapat mendaftarkan diri kalian atau mendaftarkan anak-anak kalian ke sanggar tari terdekat di daerah kalian, sehingga anak-anak kalian atau kalian sendiri bisa belajar untuk lebih mencintai tarian tradisional yang ada di Indonesia sejak dini. Tips atau cara selanjutnya yaitu dengan melestarikan makanan tradisional. Bagaimana caranya? Untuk para orang tua nih yang di rumah, kalian bisa memperkenalkan makanan-makanan tradisional ke anak kalian sejak dini supaya mereka tetap terbiasa dengan makanan Indonesia. Kalian bisa masak sendiri di rumah, atau kalian juga bisa nih ngasih edukasi ke anak-anaknya untuk tetap melestarikan makanan Indonesia. Dan untuk generasi-generasi muda di luar sana, khususnya pelaku usaha, seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk membuka bisnis makanan luar dibandingkan dengan makanan Indonesia, karena kan pengaruh dari budaya luar juga sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Maka dari itu kalian sebagai generasi muda yang terutama pelaku usaha, kalian bisa berinovasi dengan makanan tradisional supaya makanan tradisional dari Indonesia ini tuh nggak luntur dan tetap
diingat sama masyarakat Indonesia dan bahkan untuk masyarakat luar. Pertama ada upacara bendera. Upacara yang dilaksanakan setiap hari Senin ini tentu saja merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk membentuk kepribadian yang baik. Tujuan diadakan upacara bendera selain sebagai tolak ukur pengalaman Pancasila dan nasionalisme, warga negaranya juga sebagai sarana pembentukan karakter. Karakter positif yang akan membangun generasi muda menjadi generasi positif, memiliki pandangan positif dan kinerja yang juga positif. Agar negara ini dibangun oleh anak-anak negeri yang berkepribadian positif. Tentu saja dengan semangat nasionalisme yang dibangun, nasionalisme yang tidak hanya sebatas kata-kata namun lebih dari itu, wujud kecintaan kepada negerinya dan sikap yang gigih dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara. Setelah upacara bendera ada belajar kewarganegaraan. Secara ringkas, pendidikan kewarganegaraan atau yang kita sebut PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan memuliakan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan bagi warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah sumbangsi dan pembangunan negara. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menimbulkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya, popularitas atau harta-harta dan pihak lain. Itu ada acara 17 Agustus. Di acara 17 Agustus ini kita dapat memilih beberapa permainan atau beberapa lomba yang akan kita ikuti. Sebagai contoh, lomba balap karung. Apa sih makna dari lomba balap karung ini? Yaitu maknanya adalah apabila kita merasa jatuh, kita harus bisa bangkit lagi. Untuk mencapai suatu kemenangan tidaklah mudah, ada jatuh bangun. Namun apabila kita terjatuh, kita harus siap untuk bangun lagi dan melanjutkan perjalanan kita agar kemenangan tersebut dapat kita raih. Menghafalkan lagu-lagu daerah. Seperti yang kita tahu, saat kita bersekolah kita memiliki pelajaran seni budaya ataupun pelajaran bahasa daerah. Di dalam pelajaran-pelajaran tersebut kita sering dianjurkan untuk menghafalkan lagu daerah ataupun menyanyikannya. Seperti yang kita ketahui, banyak remaja Indonesia saat ini hafal akan lagu dari luar negeri atau westernisasi. Namun banyak dari mereka malah tidak hafal akan lagu daerah sendiri. Alangkah baiknya apabila kita dapat mengakses internet dengan menyeimbangkan bagaimana cara kita menghafal lagu-lagu daerah agar nantinya lagu-lagu daerah tersebut tetap diingat sampai lama. Sekian beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan ataupun tindakan. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.